Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Muhammad Abduh adalah tokoh pembaharu, mujaddid atau reformis dalam pendidikan di Mesir. Kalau kita ingin kenal lebih jauh terhadap biodata dan biografi beliau, bisa saya sebutkan secara ringkas. Namanya itu adalah Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Dari nama tersebut jelas orang tuanya itu bernama Abduh. Kakeknya bernama Hasan Khairullah. Beliau lahir pada tahun 1849 Masehi sampai 1905 Masehi. Berarti abad ke-19 masuk pada awal abad ke-20. Kita tahu bahwa pada masa-masa tersebut adalah masa sulit, juga terjadi berbagai macam penjajahan bangsa Eropa dan Barat ke dunia Islam, termasuk di Mesir yang dijajah oleh Perancis, dan di negara lain juga mengalami hal serupa seperti di India dijajah oleh Inggris, Indonesia dijajah oleh Belanda, dan lain sebagainya. Tidak satu bangsa Eropa yang datang ke berbagai belahan dunia Islam. Maka bisa kita katakan situasi politik pada waktu itu tidak stabil, dan Muhammad Abduh ini berasal dari keluarga sederhana, petani. Ayahnya Abduh itu adalah seorang petani dan tinggal di daerah pinggir dari perkotaan di Mesir. Namun sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Ada 3 figur yang mempengaruhi perjalanan pemikiran dan intelektualnya. Satu adalah orang tuanya atau bapaknya sendiri, yaitu Abduh, yang mengajari beliau di rumahnya membaca dan menulis serta dasar-dasar dari agama Islam. Ayahnya mendorong, memberi motivasi dia untuk studi lanjut belajar agama di satu lembaga yang waktu itu populer di Masjid Al-Ahmadi di Tanta. Dari situ kemudian Abduh usia 10 tahun belajar, dan 13 tahun sudah menjadi qori, menjadi hafid atau hafal Al-Quran, karena metode pembelajarannya di Masjid Al-Ahmadi tadi itu menerapkan sistem hafalan. Sampai dia sudah hafal 30 juz, lantas mengalami kejenuhan karena hanya itu yang diberikan melalui metode hafalan terus, pelajaran lain juga dengan hafalan. Akhirnya dia keluar atau berhenti dari lembaga pendidikannya dan pulang ke orang tuanya, disuruh kembali lagi untuk belajar. Sampai kedua kalinya dia termasuk orang yang keluar masuk di lembaga pendidikan karena tidak tahan jenuh dengan metode dan materi yang diberikan. Waktu kedua kalinya beliau berhenti dan mau pulang, ternyata dia belok arah ke rumah pamannya Syekh Darwis, seorang sufi. Dari situ dia diajarkan tasawuf dan ada pencerahan, tidak hanya dengan metode
hafalan, tapi juga ada diskusi. Sehingga bisa mengurangi kejenuhannya. Beliau belajar ilmu filsafat, kemudian ilmu mantik, ya. Ilmu mantik itu logika, bukan bagian dari ilmu rasional. Ilmu mantik itu adalah bagian dari filsafat dan dalil yang akli, memahami agama Islam secara akli, melalui akal pikiran. Itu adalah ilmu mantik atau logika tadi. Dari situ kemudian Muhammad Abduh disarankan untuk studi lagi, melanjutkan ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Ternyata sama metodenya dengan sebelumnya, dia hanya ditekankan kepada menghafal, dan menghafal. Lama-kelamaan juga jenuh dan berhenti, dia tidak suka dengan metode itu. Dan kemudian pada masa dia studi di Al-Azhar itu ada kesempatan bertemu dengan figur ketiga. Figur ketiga tadi, figur pertama adalah orang tuanya, Abduh. Figur kedua adalah pamannya, Syekh Darwis. Figur yang ketiga ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, seorang pejuang dan mengobarkan semangat anti penjajahan bangsa Eropa di dunia Islam. Dengan agitasi politik yang sangat handal, dia keliling ke berbagai negara Arab di Timur Tengah untuk melawan imperialisme Inggris maupun Prancis. Maka Al-Afghani ini lebih menekankan pada modernisme gerakan Islam melalui jalur politik. Bertemulah dua tokoh tadi di Mesir. Kemudian Muhammad Abduh mulai tertarik di bidang perjuangan politik dan menjadi mitra atau bisa dikatakan murid dari Al-Afghani. Banyak berkecimpung di jurnalistik dan juga menerbitkan majalah. Di antaranya itu adalah tadi sudah disebutkan Al-Urwah Al-Wusqa, mengambil satu kalimat dari ayat Al-Quran yang dijadikan nama majalah. Nah, majalah itu diterbitkan ketika dalam pengasingan Muhammad Al-Afghani di Perancis. Selama beberapa edisi, tidak sampai setahun, kemudian berhenti. Karena isi dari Al-Urwah Al-Wusqa tadi itu adalah semangat nasionalisme dunia Islam dan persatuan pan-Islamisme serta perlawanan terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa di muka bumi. Di sini ada disertasi dari Arbia Lubis dari UIN Syarif Hidayatullah, itu yang mengungkapkan antara pemikiran Muhammad Abduh dengan Muhammadiyah, mencari hubungan ya dengan Muhammadiyah. Dan saya sendiri pernah ke perpustakaan Muhammadiyah di Yogyakarta. Memang saya mendapatkan majalah Al-Urwah Al-Wusqa edisi lengkap. Kalau tidak salah 1 sampai 9 itu. Tapi setelah itu sudah tidak terbit lagi. Dan majalah Al-Urwah Al-Wusqa itu beredar terutama melalui jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, dan di situ mereka mendapatkan brosur-brosur dari majalah tersebut, dan tersebarlah gerakan pan-Islamisme itu ke seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia. Belanda waktu itu juga mengkhawatirkan, ketakutan sekali terhadap gerakan pan-Islamisme. Namun bedanya kita bisa melihat kalau Al-Afghani itu berjuang untuk memodernisir umat Islam melalui jalur politik. Sampai beliau tidak sempat menikah ya. Usia muda sudah meninggal karena itu fokus dia kepada perjuangan politik. Sedangkan Abduh itu ternyata beda, walaupun berguru dengan Al-Afghani, namun perjuangan Abduh itu adalah untuk memajukan dunia Islam melalui jalur pendidikan.
Nah, di situ bedanya. Dan sekarang saya masuk kepada poin-poin utama dari pemikiran pendidikan Muhammad Abduh. Seperti apa? Ada beberapa poin, yaitu kalau saya ringkas, itu ada yang pertama adalah menurut Abduh, tujuan pendidikan formal itu adalah menghapuskan dualisme pendidikan antara pendidikan agama dengan sains atau non-agama. Itu sekatnya harus dibuka dan ada perjumpaan, atau kalau kita sebut sekarang ini istilahnya adalah integrasi ilmu, agama dan sains. Selama dia belajar di Al-Azhar itu hanya diberikan materi pelajaran agama saja. Sementara ilmu-ilmu modern, sains, atau ilmu non-agama itu tidak diajarkan. Seperti logika, filsafat, sejarah, geografi, matematika itu tidak diajarkan. Abduh dengan tujuan pendidikannya seperti itu ingin melakukan pembaharuan di Al-Azhar melalui pemikiran yang keduanya, yaitu reformasi kurikulum, agar dunia Islam itu lembaganya memberi keseimbangan antara materi-materi agama Islam dengan pengetahuan modern, agar dunia Islam tidak ketinggalan. Mengingat waktu Prancis datang ke Mesir itu umat Islam merasa terheran-heran atau terkejut dengan kemajuan teknologi dunia Eropa dan Barat yang mampu menjelajahi dunia, kemudian dengan persenjataan yang canggih, ya, mampu menaklukkan dunia Islam. Oleh karena itu, tidak boleh lagi ada pemisahan antara agama dan sains. Termasuk yang pemikiran ketiga, itu memadukan antara agama dan moral. Atau tadi disebutkan agama dengan jiwa. Kalau agama itu berbasis kepada wahyu, jiwa atau moral itu berbasis kepada nilai kemanusiaan. Abduh sudah melihat bahwa sekolah-sekolah yang sekuler, sekolah umum, itu ternyata menjauhkan diri para pelajarnya dari moral yang baik. Ya, seperti kenakalan remaja, tawuran, dan sebagainya, itu lebih banyak dijumpai di sekolah yang sekuler daripada sekolah berbasis agama, madrasah, dan sejenisnya. Sehingga tidak boleh ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu moral, psikologi, kejiwaan tadi. Dualisme ini diusahakan untuk dihilangkan menjadi integrasi keilmuan. Dan sekolah modern itu outputnya merosot moralnya karena kurang atau kering dari nilai-nilai agama. Kemudian keseimbangan juga antara pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan pendidikan itu hanya untuk kebahagiaan akhirat saja. Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan mencari karunia Allah dalam kehidupan bahagia di akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu, nasibmu hidup di dunia ini. Selain itu, Abduh juga sebagai modernisasi pendidikan bersikap kritis, terutama dalam menghadapi fatwa ulama terhadap ijtihad. Menurut Abduh, ijtihad itu adalah membuka kebekuan pemikiran kaum muslimin agar tidak terjebak kepada kejumudan. Sebagaimana dia menyaksikan di Barat atau di Eropa yang dia kunjungi, yaitu di Perancis, ternyata peradaban Barat sangat maju karena kebebasan berpikir. Sementara dunia Islam itu mengalami kemunduran karena kejumudan berpikir.
Maka saya kutip di sini ucapannya yang terkenal, I went to the west and saw Islam, but no Muslim. Saya pergi ke barat dan melihat Islam, tapi tidak melihat umat Islam. I go back to the east and saw Muslim, but not Islam. Saya kembali pulang ke dunia timur dan melihat umat Islam, kaum muslimin, tapi saya tidak melihat Islam. Itulah keheranan dari Muhammad Abduh, seperti nilai kedisiplinan, kebersihan, cinta ilmu pengetahuan, kemudian pemikiran lebih banyak dia saksikan di dunia barat. Sekembalinya ke Mesir ternyata itu tidak dia jumpai. Maka bisa dikatakan Abduh ini adalah tokoh neo-rasionalisme atau neo-mu'tazilah. Orang yang mendukung gagasan terhadap penggunaan akal pikiran intelektual di dalam pengembangan pemikiran keislaman. Kemudian pemikiran berikutnya tentang pendidikan Islam, Muhammad Abduh menghendaki agar proses pendidikan itu dapat membentuk kepribadian muslim yang seimbang antara jasmani dan rohani, dan antara intelektual dengan moralitas. Maka kalau kita tarik garis lurus tadi, mulai dari yang pertama sampai yang saya sampaikan terakhir ini, ternyata gagasannya itu menginginkan tawazun fil ilmi, keseimbangan dalam ilmu agama dengan sains, kemudian agama dengan moral, kejiwaan, kemudian dunia dengan akhirat, dan ditambah lagi jasmani dengan rohani, intelektual dengan moralitas. Dalam hal politik, dia juga memiliki gagasan agar Islam itu tidak memberikan kekuasaan kepada seorang atau kelompok untuk menindak orang lain atas nama agama. Artinya biarkan agama itu berkembang di suatu negara, tidak boleh pemerintah membatasi. Kemudian juga campur tangan penguasa dalam kehidupan agama orang lain. Makanya dia berpendapat bahwa semua agama itu perlu diperlakukan sama. Kita tahu Mesir itu tidak hanya umat Islam, komposisinya itu ada agama Nasrani, juga ada yang Yahudi, karena Mesir dengan Israel itu ada perbatasan ya. Dan juga agama asli di Mesir, yaitu Koptik. Ada gereja Koptik itu di Mesir masih ada sampai sekarang. Tapi beda dengan agama Nasrani. Beliau, Muhammad Abduh itu menghendaki toleransi antar umat beragama. Dan kalau ada perbaikan kekuasaan atau pemerintahan, itu tidak boleh dilakukan secara cepat dalam bentuk kudeta. Ternyata di Mesir sudah mengalami kudeta kan. Namun dia menghendaki kalau ada perubahan dalam kekuasaan haruslah secara gradual atau bertahap. Ini sebagai imbas dari pengaruh Al-Afghani terhadap pemikiran politik. Tapi dia tidak mengikuti politik praktis, tidak mendirikan sebuah kepemimpinan, melainkan kontribusi yang lain dari Abduh itu adalah publikasi atau penerbitan, karena beliau bersama tim yang lain itu menerbitkan tafsir Al-Manar. Dan selain itu juga ada buku-buku karya tulisnya yang banyak sekali, di antaranya yang berjudul Risalah Tauhid dan tafsir surat Al-Asr, tafsir Juz Amma, tafsir Al-Manar, Fatihatul Kitab, dan seterusnya. Tapi tafsir Al-Manar itu sebenarnya tidak selesai 30 juz, namun dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Sehingga
tafsirnya itu sudah menjadi edisi lengkap. Apa yang bisa kita ambil dari pemikiran Muhammad Abduh ini untuk gerakan pendidikan di Indonesia? Banyak sekali, terutama reformasi kurikulumnya. Walaupun pada masa Abduh di Al-Azhar itu melakukan reformasi kurikulum, mendapatkan tantangan, hambatan dari ulama konservatif, namun ternyata setelah meninggalnya Muhammad Abduh, di Al-Azhar itu mengakui perlunya reformasi kurikulum. Sampai sekarang Al-Azhar itu kemudian memasukkan ilmu-ilmu duniawi atau ilmu modern ke dalam proses pembelajaran di Al-Azhar. Kurikulum di Al-Azhar sekarang itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama, seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, tasawuf, filsafat, dan al-ulum ad-dunyawiyah atau ilmu-ilmu duniawi. Nah, menariknya ketika saya berkunjung ke Al-Azhar tahun 2009, ternyata Fakultas Tarbiyah itu dikategorikan sebagai bagian dari al-ulum ad-dunyawiyah, yaitu cabang dari ilmu-ilmu keduniaan. Beda dengan di UIN yang ada di Indonesia ini, hampir sama, merata. Termasuk di Surabaya, Fakultas Tarbiyah itu termasuk al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu keagamaan. Beda ya, ternyata beda sekali. Nah, di situ bagian ilmu keduniaan selain tarbiyah ada ilmu bahasa, kemudian juga ilmu kedokteran, ada fakultas kedokteran di Al-Azhar. Bahkan kalau dokternya itu lulus dari fakultas kedokteran di Al-Azhar, mereka punya prestis, kebanggaan tersendiri. Saya ketika mengelilingi daerah perkotaan di Kairo itu sempat ya beberapa kali melihat papan nama praktek dokter di suatu klinik atau di tempat dia bekerja di situ, disebutkan dalam papan namanya, nama dokternya si fulan. Kemudian di bawahnya ditulis mutakharrij min kulliyatut tib Jami'atul Azhar. Alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar. Di situ ada kebanggaan, dokter tadi menyebutkan dia lulusan dari Al-Azhar, yang mana Al-Azhar itu menjadi universitas tertua di dunia Islam, bahkan di seluruh dunia. Sampai sekarang eksis jumlah mahasiswanya kalau ditotal itu sekitar 200.000 yang aktif. Kita tidak ngitung yang tidak aktif. Dari mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar itu sekitar 5.000 mahasiswa. Ya naik turun lah. Kadang kurang, kadang ya sekitar itu. Dari Malaysia yang penduduknya lebih sedikit dari Indonesia, pelajar Malaysia yang studi di Al-Azhar itu 8.000. Artinya lebih banyak orang Malaysia belajar di Al-Azhar daripada orang Indonesia. Nah, kalau mereka lulus dari Al-Azhar punya kebanggaan. Banyak yang ulama itu berhasil dicetak dari Al-Azhar. Seperti misalnya Yusuf Al-Qardawi itu dari Mesir, tapi menjadi ulama sekarang tinggal di Qatar. Kemudian Wahba Al-Zuhaili itu adalah orang Suriah yang studi di Al-Azhar di Mesir. Termasuk dari Indonesia itu banyak sekali, kita bisa sebutkan Profesor Dr. Quraish Shihab, itu alumni dari Al-Azhar dan di tanah air menjadi ulama ternama dengan karya tulis yang sangat banyak, termasuk tafsirnya. Maka Al-Azhar sekarang sudah beda dengan Al-Azhar zamannya Muhammad Abduh. Bisa jadi itu adalah pengaruh reformasi kurikulum yang dia gagas pada waktu itu. Ini perlu kita contoh ya, terutama untuk gerakan pembaharuan tajdid kurikulum dan pendidikan di perguruan tinggi kita.
agar mengalami kemajuan, tidak ketinggalan zaman. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan Muhammad Abduh dan pemikiran pendidikannya. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada kesempatan nanti boleh kita diskusikan atau boleh juga Anda bertanya di lain waktu karena sudah habis batasnya. Ya, mudah-mudahan